Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Viva Manda dan saya dari NIM Gen00231119 dan saya berasal dari kelompok A09. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem anatomi dari sistem pencernaan manusia. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1A mengenai dinding abdomen. Dinding abdomen itu dia memiliki dua bagian, yaitu anterolateral dan posterior. Bisa kita lihat anterolateral ini sudut pandangnya dari sini dan posterior itu dari bawah sini. Yang membedakan antara anterolateral dan posterior adalah anterolateral itu memiliki yang namanya itu adalah fascia profunda dan juga fascia transversalis. Kemudian lanjut kita akan membahas mengenai dinding abdomen anterolateral yang lebih lengkapnya lagi. Dia terdiri dari, yang pertama dia itu terdiri dari lapisan kulit sebagai lapisan terluar. Kemudian dia terdiri dari fascia superficialis yang terbagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Untuk fascia Kemper dia itu memiliki ciri khas, yaitu dia memiliki jaringan lemak. Kemudian fascia ini nanti akan berkelanjutan membentuk sebuah lapisan khusus yang berisi dengan serat-serat atau serabut otot polos yang nantinya akan dinamakan dengan fascia dartos. Kemudian dia itu nanti akan berlanjut di area skrotum, itu nanti dia dipagil dengan yang namanya fascia Coles yang dia itu akan menempel pada perineum. Kemudian untuk fascia Scarpa di bagian inferior, dia itu nanti akan berkelanjutan ke paha dan juga ada di bawah ligamentum inguinal membentuk yang namanya fascia lata. Kemudian ada fascia profunda sebagai lapisan yang ketiga. Fascia profunda ini dia itu untuk melindungi lapisan otot di bawahnya. Yang pertama itu ada fascia profunda superficialis, dia gunanya untuk melapisi musculus obliquus yang externus, dan juga ada fascia profunda yang intermediate, dia untuk melindungi yang bagian internus. Kemudian ada musculi et aponeurosis seperti yang sudah dibahas bahwa ini adalah otot-otot yang ada di dinding abdomen. Dia terdiri dari obliquus externus yang dia itu bentuknya itu seperti kita memasukkan sesuatu ke kantong jaket. Kemudian ada musculus obliquus internus, dia bentuknya seperti huruf A. Kemudian ada yang namanya musculus transversus, dia transversal. Kemudian ada musculus rectus abdominis dan juga untuk ada musculus pyramidalis abdominis. Kemudian ada lapisan kelima yaitu fascia transversalis, dan ada lapisan keenam yaitu fascia extraperitonealis. Nah, di fascia extraperitonealis itu terdapat dua viscera, yaitu viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Kemudian selanjutnya adalah peritoneum parietal sebagai lapisan yang paling bawah. Nah, peritoneum parietal ini dia itu nanti akan bergabung dengan peritoneum visceral membentuk yang namanya cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini ada yang mayor, ada yang minor, dan nanti dia itu akan dihubungkan melalui foramen yang namanya adalah foramen epiploica winslowi. Kemudian ada dinding abdomen yang bagian posterior. Untuk dinding abdomen yang bagian posterior kurang lebih hampir sama dengan anterolateral, yaitu bagian yang paling luarnya adalah kulit, kemudian diikuti dengan fascia superficialis yang dorsi. Kemudian ada musculus. Nah, dia itu musculusnya terbagi menjadi beberapa lapisan. Untuk lapisan pertama itu ada musculus lacetimus dorsi. Kemudian di lapisan yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinal dan musculus obliquus internus yang abdominis. Kemudian untuk lapisan yang paling bawah ada lapisan keempat, itu terdiri dari musculus quadratum lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus yang abdominis. Kemudian di lapisan yang keempat itu ada fascia extraperitonealis yang dia itu terdiri dari jaringan lemak. Kemudian yang kelima adalah peritoneum parietal. Nah,
Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang otot-otot abdomen. Nah, otot-otot abdomen itu dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Flat muscle itu tadi ada obliquus externus, obliquus internus, transversus, dan juga untuk vertical muscle itu dia terdiri dari rectus abdominis dan pyramidalis. Nah, yang membedakan adalah flat muscle ini dia itu membentuk yang namanya adalah vagina musculi recti yang gunanya itu untuk melindungi rectus abdominis dan pyramidalis. Nah, untuk flat muscle sendiri itu terdiri dari obliquus externus abdominis. Izin untuk memperbesar gambarnya. Nah, di sini ada externus abdominis, dia itu bentuknya seperti huruf V atau seperti kita memasukkan sesuatu ke kantong jaket seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada obliquus internus abdominis, dia bentuknya seperti huruf A. Nah, ini bisa kita lihat ini seperti ini. Kemudian ada musculus transversus yang dia itu bentuknya itu horizontal. Kemudian untuk tipe selanjutnya adalah vertical muscle. Untuk vertical muscle sendiri dia itu terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Musculus rectus abdominis itu dia itu merupakan sepasang otot yang dipisahkan oleh linea alba. Linea alba itu yang ini. Ada di sini ini linea alba. Nah, kemudian karena dipisahkan linea alba, dia itu membuat yang namanya intersection tendinae yang bisa kita lihat. Ini ada di sini atau tendinous intersection di sini. Tendinous intersection ini yang membuat otot kotak-kotak pada tubuh, atau bisa kita sebut biasanya dengan six pack ataupun eight pack. Kemudian selanjutnya itu untuk musculus rectus abdominis ini dia letaknya setinggi titik sipoideus sampai ke umbilicus ataupun ada di antara keduanya. Kemudian ada musculus pyramidalis. Untuk musculus pyramidalis itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi sekitar 20% populasi dunia itu dia tidak memiliki musculus pyramidalis. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rectum proprium. Jadi rectum proprium itu untuk sisi-sisinya itu ada 3. Yang pertama itu ada sisi luar. Sisi luar itu ada bagian yang namanya flexura sacralis dan juga flexura perinealis. Untuk flexura sacralis dan flexura perinealis ini jika dia itu dilihat dari lateral dia itu akan membentuk kolon yang seperti huruf S. Kemudian flexura perinealis atau bisa kita sebut dengan flexura anorektal ini dia itu fungsinya itu untuk menjaga kontinensi dari tinja melalui tonus otot puborektalis. Nah, jadi saat defekasi flexura ini nanti akan tegap dan bisa mengalirkan tinja ke anal kanal. Kemudian untuk sisi dalam atau tunika mukosa itu ada yang namanya plica transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Ampula recti itu dia itu memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan tinja sampai dia itu dibuang saat buang air besar. Kemudian yang ketiga itu ada zona transisi. Itu merupakan zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Dia ditandai dengan anorektalis atau anorektalis junction. Untuk cirinya sendiri itu ditandai dengan plica transversalis recti menjadi plica longitudinalis recti. Untuk bagian selanjutnya adalah kanalis analis. Jadi kanalis analis atau analis kanalis itu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Kanalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis ini berkembang dengan baik. Kemudian di kanalis analis juga tidak ditemukan taenia. Kemudian ada zona transisi antara rektum dengan kanalis analis yang dia itu ditandai dengan adanya lipatan transversa menjadi lipatan longitudinal yang bisa kita sebut dengan junction anorectalis. Kemudian untuk segmen anal, dia itu terdapat 4 segmen penting. Yang pertama itu zona columnaris. Zona columnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal
kolumna rectalis atau kolumna analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, dia itu epitelnya epitel kolumner ataupun kuboid. Kemudian yang kedua itu ada pecten renalis. Untuk pecten renalis, dia itu terbentuk dari epitel squamous kompleks non kornifikasi atau non keratinisasi yang dia itu memberikan warna putih pada alba, warna putih pada mukosa. Nah, warna putih pada mukosa ini disebut dengan linea alba. Jadi terdapat linea superior yang ada di linea ini, namanya itu adalah linea pectinea. Linea pectinea itu merupakan garis bergigi sepanjang katup anal. Kemudian di sini juga ditemukan yang namanya vulvula atau vulvula anales. Kemudian ada zona kutanea. Zona kutanea ini dia itu merupakan kulit yang eksternal, dan dia itu dibatasi secara tidak konsisten oleh yang namanya linea anokutanea. Kemudian ada zona hemoroidales. Nah, jadi di zona hemoroidales ini dia itu sering sekali terjadi patologis yang namanya adalah benjolan hemoroidal. Benjolan ini terjadi karena adanya pelebaran dari vena hemoroidales. Kemudian untuk zona hemoroidales ini terbagi menjadi eksternal dan internal. Untuk yang internal itu dia ada di atas linea pectinet, dan untuk yang eksternal itu dia ada di bawah linea pectinet. Kemudian untuk selanjutnya mengenai struktur permukaan dari analis kanalis. Untuk struktur permukaannya, yang pertama itu dia terdiri dari ada yang namanya kolumna rectalis atau analis atau bisa dikenal dengan Morgagni. Kemudian terdapat 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Lipatan ini terjadi karena adanya anastomose antara arteri dan vena intramuskularis. Kemudian ada valvula anales. Valvula anales itu tadi ditemukan pada zona pada pecten renalis ya. Nah, valvular anales ini merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ada sinus rectalis. Untuk sinus rectalis sendiri dia itu merupakan cekungan di antara valvula anales. Kemudian ada otot-otot pada analis kanalis itu ada yang pertama itu musculus sphincter ani internus. Dia itu merupakan otot polos, dan dia itu gunanya itu untuk menjaga kontinuasi lapisan otot sirkular. Kemudian ada musculus corrugator ani, dia juga merupakan otot polos dan dia juga sifatnya untuk menjaga kontinuasi lapisan muskular yang longitudinal. Kemudian ada musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet, dan juga musculus puborectalis juga yang merupakan otot skelet. Puborectalis itu kan ada rektum. Kalau misalnya rektumnya itu dia kaku, itu bisa memungkinkan penyimpanan feses di ampula rekti. Untuk bagian selanjutnya adalah tentang neurovaskularisasi dari rektum dan anal. Jadi untuk rektum itu untuk arterinya itu ada arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis inferior. Jadi rektum ini mendapatkan suplai darah dari arteri rektal yang tadi disebutkan, ada superior, inferior, dan juga media. Nah, ketiga arteri ini dia itu berasal dari arteri mesentrika inferior. Nah, nanti arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Kemudian untuk venanya sendiri itu ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis yang media et inferior, yang dia itu nanti akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Ini untuk gambarnya ya. Ini untuk yang arteri. Jadi tadi arteri mesentrika inferior dia itu menyuplai darah menuju arteri rectalis superior, kemudian arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis yang inferior. Kemudian ini untuk yang vena itu ada vena rectal superior di sini ya letaknya. Kemudian ada vena rectal yang inferior dan juga vena rectal yang media. Nanti mereka ini beranastomose dan bermuara di vena porta hepatis. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari anal.
Untuk neurovaskularisasi dari anal, yang pertama itu ada arteri. Arterinya itu ada arteri hemoroid superior, arteri hemoroid inferior, dan juga arteri rektal. Untuk arteri hemoroid superior, arteri ini tuh berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Kemudian ada arteri hemoroid inferior, itu berperan untuk menyediakan darah ke hemoroid dan sekitarnya juga, tetapi lebih khusus kepada yang area bawah. Kemudian ada arteri rektal. Ini beberapa cabang dari arteri rektal itu juga menyuplai darah ke anus. Kemudian pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinat itu nanti akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase yang ada di bawah linea pectinat itu dia akan bermuara ke cava inferior. Kemudian ada inervasinya. Inervasinya itu simpatisnya oleh neuron splagna lumbalis. Kemudian untuk parasimpatisnya itu oleh neuron splagnici pelvici. Rektum bagian kaudal itu mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis. Itu ada nervus pudendus yang disebut dengan nervus hemorrhoidalis inferior. Nervus pudendus juga memainkan peran penting dalam memberikan inervasi kepada daerah di sekitar anus. Ini kemudian ini ada, bisa kita lihat ya, ini ada dari splagnici pelvici. Kemudian ada plexus sacralis tadi yang merupakan untuk menyuplai darah ke rektum bagian kaudal untuk menginervasi, untuk menginervasi rektum yang bagian kaudal. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peritoneum. Jadi apa itu peritoneum? Peritoneum itu merupakan lapisan tipis dan licin yang dia itu dari membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau keseluruhan viscera abdomen. Untuk fungsi peritoneal itu, dia itu yang pertama sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Kemudian yang kedua, dia juga bisa digunakan untuk menyimpan lemak. Yang ketiga, dia itu dapat mempertahankan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Kemudian dia juga bisa mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Peritoneum sendiri dia itu ada dua tipe atau dua macam. Yang pertama itu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Untuk peritoneum parietal itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kemudian ada peritoneum visceral, itu merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik secara sebagian permukaan atau retroperitoneal maupun seluruh permukaan atau intraperitoneal. Kemudian untuk pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Jadi intraperitoneum merupakan organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Sementara itu retroperitoneal adalah organ yang dia itu hanya sebagian permukaannya yang dilapisi oleh peritoneum. Lebih tepatnya itu sebagian anteriornya saja. Untuk organ dari intraperitoneum itu dia itu terdiri dari gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix feminiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien dan hepar. Kemudian untuk organ retroperitoneal seperti yang disebutkan, dia itu hanya anteriornya saja yang tertutupi. Dia itu terdiri dari organ-organ yang biasa kita kenal dengan singkatan Sedgwicker. S-nya itu untuk suprarenal gland, A-nya itu untuk aorta, D-nya itu duodenum kecuali yang pars superior karena tadi dia masuknya ke organ intraperitoneal. Kemudian P-nya itu untuk pankreas kecuali cauda. Kemudian ada U-nya itu ureter, C-nya adalah colon ascendens et descendens. Kemudian ada K-nya itu ada kidney. Kemudian ada E-nya esophagus dan yang terakhir R-nya itu untuk rektum. Bisa kita lihat di sini bahwa ini ada peritoneum visceral tadi yang kita kenal ya. Peritoneum visceral itu kan dia itu lapisan yang dia itu melapisi bagian dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai duplikator dari peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu dia itu terbagi menjadi 3, ada mesentery, omentum dan juga ligamentum peritonei.
Yang pertama itu ada mesenterium. Untuk mesenterium, dia itu lipatan ganda peritoneum yang luas dan dia itu bentuknya itu seperti kipas khusus pada jejunum dan ileum yang harus dihubungkan ke dinding posterior abdomen. Kemudian mesenterium sendiri ini berfungsi untuk melekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Dia juga berfungsi untuk membuka jalur bagi nervus dan juga blood vessel serta limfatik dari dinding tubuh menuju ke viscera. Kemudian untuk mesenterium itu dia itu ada di beberapa organ ya. Contohnya itu kolon. Kalau di kolon dia disebutnya mesokolon. Untuk di intestinum tenue dia tetap disebut dengan mesenterium. Dan untuk di appendix biasanya disebut dengan mesoappendix ataupun mesenteriolum. Untuk kolon sendiri dia itu memiliki dua macam mesokolon. Yang pertama itu ada mesokolon sigmoideum dan mesokolon transversum. Sesuai namanya, mesokolon transversum itu dia itu menghubungkan antara kolon transversum dengan dinding abdomen posterior. Kemudian untuk mesokolon yang sigmoideum itu dia itu berbentuk seperti huruf V terbalik. Dia menghubungkan antara kolon yang sigmoideum dengan dinding posterior abdomen. Bisa kita lihat di sini. Ini ada mesokolon tadi. Seperti yang kita tahu ya, mesokolon itu tadi dia itu ada di kolon. Kemudian mesenterium tadi ada di intestinum tenue. Kemudian ini ada mesokolon yang jenisnya transversum. Oh ya, ini mesokolon yang jenisnya sigmoideum, yang artinya dia melapisi bagian kolon sigmoideum. Ini melapisi kolon yang transversum. Kemudian kita akan lanjut ke omentum. Untuk omentum dia itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Untuk jenisnya yang pertama itu ada omentum maius, dia itu seperti tirai. Dia berasal dari mesenterium dorsalis atau lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Dia diinervasi oleh arteri vena gastroomentalis atau epiploica dextra dan juga arteri vena gastroomentalis sinistra atau bisa kita sebut dengan epiploica sinistra. Kemudian ini ada contoh dari omentum maius. Ada penyusun dari omentum maius itu ada ligamentum gastrofrenik, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Kemudian yang kedua itu ada omentum minus. Untuk omentum minus dia itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dan hepar. Dia itu disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Ini untuk omentum maius dan juga omentum minus. Kemudian kita lanjut ke duplikator peritoneum yang bagian ligamentum peritonei. Jadi pada salah satu contoh duplikator peritoneum itu kan merupakan ligamentum peritonei kan. Dia itu melekatkan organ ataupun organ ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentumnya itu kalau di hepar itu ada ligamentum falciform, ligamentum hepatoduodenale, dan ligamentum gastrohepatica. Kemudian jika di gaster itu ada ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Untuk pembahasan selanjutnya merupakan tentang pengertian dari greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslow. Yang pertama itu kita akan mulai dengan greater sac. Jadi greater sac itu biasa kita sebut juga dengan cavum peritonei. Itu merupakan rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietal dan juga peritoneum yang visceral. Greater sac atau cavum peritonei pada bagian antero superior terbagi menjadi pars sinister dan juga pars dexter oleh ligamentum falciform hepatis, dan juga pada bagian postero inferior itu dia dibatasi oleh perlekatan mesokolon transversum pada pankreas. Dalam keadaan normal, cavum ini tuh berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi gerak atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Kemudian akibat adanya perputaran saat embrional,
pada saat dewasa, kavum peritonei ini tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal dengan kavum peritonei mayor dan juga kavum peritonei minor. Kedua kavum ini tuh berhubungan melalui suatu lubang yang dinamakan dengan foramen epiploica Winslowi. Kemudian yang selanjutnya adalah laser sac. Laser sac atau bursa omentalis itu merupakan ruangan yang irreguler berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gester serta berada di dalam omentum maius. Batas-batas bursa omentalis itu ada anterior itu berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi dan omentum maius. Kemudian di bagian posterior itu berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis, yaitu pankreas, glandula suprarenalis dan glandula suprarenalis yang sinistra. Kemudian selanjutnya mengenai foramen Winslow. Jadi foramen Winslow itu dia merupakan lubang yang menghubungkan greater sac dan lesser sac. Foramen epiploicum Winslowi itu dibatasi oleh beberapa hal. Di bagian kranialnya itu oleh processus caudatus hepatis, di bagian ventral oleh ligamentum hepatoduodenale, dan di bagian kaudal itu ada pars superior duodeni di bagian kaudal, serta di bagian dorsal itu ada peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau penyebutan saat saya menjelaskan mengenai anatomi dari sistem pencernaan ini. Terima kasih.